Live tapi. Sukses dan jaya selalu SMP Negeri 2 Karangreja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imron SPDI disilakan. Iya, mana sembok, mana sih gue? Rik, kayak bau ya? Allahumma arhamna bil Qur'an. Bisa? Tadi waktu 4 sisi baca doa, nggak ikut? Nah, sekarang bersama Pak Imron kita baca doa karena ini Hafdzul Quran, doa Hafdzul Quran kita baca bersama-sama. Siap? Kalau Pak Imron bilang anak soleh, jawab siap gitu ya. Kita cek anak soleh siap. Soleh itu laki-laki. Kok yang sana bilang nah kalau yang sana anak soleha gitu. Tes ya, tes drive. Cek sound. Anak soleh siap. Anak solihah siap. Anak solihah siap. Luar biasa. Kalau siap, Hafdzul Quran sudah kita laksanakan, kita doakan bersama-sama untuk kita. Doanya yang tadi sudah dibacakan 4 kali. Kalian nggak ada yang ikut. Semuanya yang ikut tadi 1, yang ikut tadi 2. Aku hitung tadi. Tadi mari kita berdoa bersama mengawali kegiatan Hafdzul Quran. Nuzulul Qurannya nanti, doanya dulu biar yang sudah Hafdzul Quran hataman benar-benar sesuai dengan doanya. Anak soleh, anak solehah, anak solehah. Mari bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicek ini Pak. Tadi saya sudah tanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini yang ikut kegiatan semua siswa, betul? Kelas 7, 8, 9? Iya. Jumlahnya berapa? Kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, 535 ekor.
salah menyebut satuan. 535 orang. Ini semuanya orang? Nah, harus saya cek dulu. Harus saya cek dulu, ini memastikan karena baru kali ini Pak Imron ketemu sekian banyak makhluk hidup yang disebut dengan manusia, kumpul dalam satu tempat, kumpul dalam satu waktu. Karena manusia itu kelebihannya cuma satu, ya, di lisannya, di mulutnya. Ya toh? Ini kalau mata ketika dia terjaga, dia bisa melihat semuanya. Tapi waktunya terbatas. Yang ngantuk, tidur, nggak melihat apa-apa. Telinga juga sama. Ini saya cerita manusia dulu ya. Nah, ini mendengar kalau dalam posisi dia terjaga. Tapi kalau sudah tidur, nggak dengar apa-apa. Tapi kalau mulut, dia melek terjaga, dia tidur pun masih bunyi. Nah itu loh, kelebihan manusia itu di mulutnya. Ketika nggak bisa menjaga mulutnya, itu bisa bahaya. Mulutmu harimaumu. Itu kata-kata. Gitu ya. Oke, tak cek dulu. Ternyata juga nggak maksimal tadi. Betulkah 535 siswa anak-anak ada di ruangan ini? Ternyata sensorik pendengaran saya hanya menghitung kurang lebih 224 Pak. Loh, sisanya kemana? Lu kok bisa tahu? Dari kalimat salam. Saya coba sampaikan kalimat salam, ternyata yang jawab cuma 224. Padahal katanya jumlahnya 535. Ada duanya yang nggak jawab salam tadi. Jujur, betul? Coba Pak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tambah Pak. Meskipun ada 4 yang nggak jawab. Kenapa? Lagi bingung cari tempat duduk, sampai nggak sempat jawab salam, atau lagi digeser masuk. Nah ini, ya, ini anak solih, anak solihah. Oke, loh, salam itu penting anak-anak. Salam itu penting teman-teman, salam itu penting adik-adik. Ya, apalagi mohon maaf, seorang muslim, ada itu Rasulullah mengatakan di dalam kajian fikihnya, hukumnya, ketika seorang muslim mendengar kalimat salam, mendengar ya, kerumun atau midangat, dia mendengar ada orang mengucap salam dari saudaranya sesama muslim, dalam kitab fikih wajib hukumnya dijawab. Wajib itu tahu? Apa? Harus dilakukan. Kalau dilakukan, dapat pahala. Harus dilakukan. Jika dilakukan, dapat pahala. Cerdas. Kalau harus dilakukan, kok tidak dilakukan? Nah, berarti mendapatkan. Loh, hati-hati loh ya. Salam itu kalau kalian mendengarnya secara kaidah fikih, jenengan kalian mendengar. Ini temannya sudah pintar. Wajib dijawab, kalau jawab dapat pahala. Kok enggak jawab, bisa dapat dosa. Tadi waktu Pak Imron salam, dengar enggak? Yang jawab. Yang enggak jawab, mungkin lagi enggak dengar. Iya kan? Ini dicatat satu. Ketika kamu ketemu dengan saudara kamu, tiba-tiba saudara kamu mengucapkan Assalamualaikum, kamu kok dengar? Langsung jawab Waalaikum. Syukur lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toh. Paham? Catat kata Bu Guru. Satu, ketika mendengar salam maka wajib dijawab. Catat Ibu? Ada. Tapi nanti dulu, Bu. Nah, ada juga loh
Nah, enggak tak jelaskan nanti bahaya ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita mendengar salam maka wajib dijawab. Weh, ada salam yang enggak harus dijawab. Hati-hati. Wajib dengar jawab. Hati-hati, bukan nangis salah. Loh, apa ada? Salam kok nggak harus dijawab? Ada. Kamu harus tahu, jangan asal jawab. Kapan itu salam tidak harus dijawab? Ketika kamu sholat berjamaah. Loh, kok ketawa? Bener. Ketika kamu lagi sholat berjamaah, kok tiba-tiba imamnya Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Jangan jawab. Kalau waalaikumsalam, imamnya kaget. Paham? Paham? Ada salam yang tidak harus di kapan di mana? Ketika sedang sholat berjamaah. Paham? Catat kata Bu Guru. Nanti dikumpulkan sih, sudah dua materi. Satu, seorang muslim ketemu saudara yang lain mengucap salam kok mendengar, wajib di. Dua, ada salam yang tidak harus dijawab, kapan di mana? Ketika sholat berjamaah imam mengucapkan salam, kamu nggak usah jawab. Paham? Jangan salah tempat. Oke. Satu yang terakhir, karena Pak Guru suka 3 yang ganjil. Tadi 4 bikin 5 ganjil. Yang ketiga, ada salam atau kamu sedang salam, nggak usah nunggu jawaban. Gimana sih? Tadi wajib. Nggak boleh dijawab. Ada satu salam, kalau kamu salam, nggak usah nunggu jawaban, nggak usah jengkel kalau nggak dijawab. Kapan? Nggak tahu. Ketika kamu ziarah kubur atau sedang lewat kuburan, itu Rasulullah mencontohkan, itu ada para penghuni kubur, kita diharuskan, disunahkan mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu. Ya. Kalau lewat kuburan, pernah? Masuk ke dalam kuburan, pernah? Kalau pernah di kubur ya. Lewat ke ada kuburan udah pernah? Jangan lari takut. Oh, tapi santai saja. Nah, lewat kuburan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, yarhamukumullah. Insyaallah ana bikum. Itu paham? Nah, jadi anak SMP negeri 2 Karangreja, solih-solihah sudah tahu cara Rasulullah melaksanakan amalan yang baik itu. Tadi ketika lewat kuburan juga harus mengucapkan. Tapi tadi jangan nunggu dijawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok nggak dijawab? Nunggu jawaban. Wah, kalau ditunggu jawabannya Waalaikumsalam, enggak, malah lari. Paham? Penting ini. Makanya tadi orang Islam, muslim muslimah ketika mendengar salam dari saudaranya sesama muslim wajib dijawab. Sudah 2 kali Pak Guru coba beri salam, masih ada tersisa beberapa yang tidak salam. Innallaha witir yuhibbul witra. Allah itu ganjil karena satu wahidah, yuhibbul witra, suka yang ganjil. Pak Guru sudah salam berapa kali? Kalian menjawab berapa kali? 2 ini ganjil apa genap? Nah, sesuai dawuh Rasulullah, innallaha yuhibbul witra, Allah mencintai yang ganjil, tak bikin 3 salamnya. Ganjil apa genap? Kira-kira salam ketiga ini ada yang mau jawab enggak? Karena hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dilakukan bagus, enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Tapi lebih bagus. Enggak apa-apa, enggak dipaksa. Karena hukumnya sunnah, bahkan mubah, boleh saja. Tetap saya ingin dicintai Allah dan Allah mencintai yang ganjil, saya akan ganjilkan salam saya 3.
Kamu mau jawab, alhamdulillah. Enggak mau jawab, mudah-mudahan giginya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi fihi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami sayangi, kami banggakan, kami kasihi siswa-siswi SMP Negeri 2 Karangreja yang soleh dan yang solehah. Ini yang pertama, yang utama, karena jumlahnya lebih banyak. Yang kami hormati Bapak Ibu guru tenaga pendidik di lingkungan SMP Negeri 2 Karangreja, terutamanya yang sama-sama kita hormati, kita bekteni beliau, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangreja, Bapak Prapto Priyono, Sarjana Pendidikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur mari kita ungkapkan kembali, alhamdulillah. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat, kuat, sempat, dalam peristiwa, gak ada tulisannya, Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran, sekaligus kegiatan Hotmil Quran siswa-siswi SMP Negeri 2 Karangreja yang hari ini baru tanggal 18 Ramadan sudah Hotmil Quran. Berarti nanti 19 sampai menjelang 1 Syawal sudah nggak baca Al-Quran. Oh, masih baca, luar biasa. Kenapa hari ini Hotmil Quran? Nah, karena sudah bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Kami ucapkan selamat secara pribadi, Bapak Ibu guru bangga kalian di bulan Ramadan, bulan yang disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bisa bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Sehingga pada kesempatan kali ini dilaksanakan Hotmil Quran. Khotam itu penutup. Ya, tepuk tangan dulu. Apresiasi. Luar biasa. Terima kasih. Selamat yang sudah menghatamkan secara bersama-sama. Nanti Pak Guru pengen ngecek secara sendiri-sendiri. Jadi ya, selamat bagi semuanya. Dan nanti sudah berdoa 5 kali. Doanya mudah-mudahan ijabah dan dikabulkan oleh Allah. Dirahmati dengan Al-Quran. Al-Quran dijadikan imam, nur dan petunjuk. Dijadikan ingat tidak lupa. Dijadikan pintar tidak bodoh. Wih, luar biasa doa Hotmil Quran tadi kalau mau dibaca tahu artinya. Ya, nah, selamat. Ya, bagi yang sudah Hotmil Quran secara bersama-sama, pahala hadiahnya bersama-sama. Nanti kalau ada yang sudah khatam sendiri, kita kasih hadiah. Siap? Anak solih, anak solihah, solih solihah, luar biasa. Baik. Nah, bulan Ramadan disebut bulan Quran. Makanya seringkali kita di bulan Ramadan itu banyak bertadarus, banyak bertilawah, banyak membaca Al-Quran. Kalau yang benar, orang rata-rata umumnya itu banyak membaca Al-Quran hanya di bulan
Ramadan. Gak apa-apa, ini sudah bagus. Daripada 12 bulan gak pernah membaca apapun, termasuk Al-Quran. Alhamdulillah min. Nah, sebelum masuk nuzulul Quran, ini penting. Tahu nggak? Ini tanggal 18. Diperingatilah nuzulul Quran. Padahal harusnya tepatnya kalau sesuai dengan sejarah, ini sejarah, disebut nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Ada yang tahu kapan peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali? Kemarin. Oh. Ayo, ada yang tahu? Loh, kita peringati kan kita harus tahu. Indonesia merdeka. Weh, diperingati dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan? Setiap tanggal 17 Agustus. Itu peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bersama-sama memperingati peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Kita peringati, harus tahu kenapa kamu memperingati, karena waktu itu terjadi peristiwa penting turunnya Al-Quran. Kapan itu turunnya Al-Quran? Malam Lailatul Qadar, hampir betul. Malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Cerdas ini. Saya tanya, kapan? Yang jawab Bu Guru. Malam 17 Ramadan, itulah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, singgahnya sananya Allah, diturunkan tujuannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di malam 17 Ramadan. Makanya hari ini kita peringati, kita mengenang. Ini ya harus tahu, paham? Catat, nanti kumpulkan. Nah ini, kenapa diperingati? Nah ini langsung aja khotmil Qurannya sudah selesai. Kenapa diperingati ada nuzulul Quran? Ini tujuannya peringatan. Ingat-ingat, peringatan, disuruh kita ingat kembali. Anak soleh, anak solehah. Kenapa ada nuzul Quran? Kita diingatkan kembali tentang Al-Quran. Oh itu, mushafnya banyak banget itu. Diingatkan. Diingatkan oleh siapa? Oleh sejarah, oleh peristiwa bahwa di bulan Ramadan, sebagaimana tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oh iya, ini bulan Ramadan. Oh iya, kemarin tanggal 17 ada peristiwa apa? Ya, ingat sekarang. Sudah ingat? Sudah paham? Catat. Sekarang diingatkan oleh Al-Quran. Mohon izin pinjam Al-Qurannya. Nah, ini yang dulu dalam bentuk kalamullah, ucapan atau firman Allah diturunkan, bukan seperti soft atau buku, ayat per ayat, surat per surat, sampai juz per juz, hingga lengkap satu kitab yang disebut dengan Al-Quran. Oke, diingatkan, oh ini dulu ada peristiwa turunnya, tidak seperti buku PAI, buku PKN, buku matematika, turunnya langsung satu buku. Kalau Al-Quran, nah, turunnya berangsur-angsur bertahap. Sekarang sudah jadi saat ini, saya akan coba cek 535 siswa-siswa ini masih ingatkah dengan Al-Quran yang hari ini akan kita peringati, akan kita ingat kembali. Anak soleh, anak solehah, soleh solehah. Jawab yang jujur, ya. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah, ini guru saya dulu.
sudah sama-sama jujur, sudah sama tahu. Nah, saya anaknya, beliau bapak saya muridnya, beliau guru saya, sudah paham. Makanya ditimbali ke sini untuk ketemu dengan anak-anak beliau, adik kelas saya sebenarnya ini. Walaupun tidak satu alma mater sekolah. Oke? Saya tanya, jawab yang jujur, kalau perlu ditulis. Yang bisa jawab dapat hadiah sepeda. Memangnya Pak Jokowi. Pertanyaan pertama, dengarkan dan jawab dengan tegas. Apa agama kalian? Jawaban paling kenceng dia sampai 2 orang kerja ya. Di Karangjamu 4 itu ragu-ragu jawabnya. Di sini yakin semuanya. Yakin? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Islam dina, Islam agamanya ini. Tak cek, tak kunci lah biar nggak muncul. Kenapa? Di dalam ruangan bilang Islam, nanti keluar Islam. Apa agama kalian? Islam. Mantap. Oke, belum ada hadiahnya. Pertanyaan mudah. Semuanya bisa. Pertanyaan kedua. Kalau kalian betul agamanya Islam, dicek KTP-nya belum punya. Hanya lisannya bilang Islam. Kalau betul kalian soli agamanya Islam, pertanyaan saya yang kedua. Kalau betul agamanya Islam, apa kitab sucinya? Betul. Kelas 7 biasanya yang bisa jawab. Ternyata semuanya bisa. Karena pelajaran PAI bab kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Betul? Ada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil. Apa kitab sucinya orang Islam? Yakin? Bukan komik? Kitab sucinya Al-Quran. Sepakat gua apa pertanyaannya ya? Oke, kalau kalian betul yakin agamanya Islam, kitab sucinya Al-Quran, saya tak coba tanya. Apakah kalian sebagai orang Islam yang kitab sucinya Al-Quran punya mushaf Al-Quran? Punya. Agak berkurang jawabannya. Punya. Punya semuanya? Punya. Di mana? Di rumah diletakkan di mana? Lemarinya lemari yang mana? Pokoknya jawabannya mulai agak gambiar ini. Orang Islam yakin kitabnya Al-Quran, ditanya punya? Punya. Ya wes lah, percaya. Wong tadi kan sudah diumumkan, Hafil Quran semuanya membawa mushaf. Tapi jawabannya Qurannya di. Kenapa? Di masjid sudah ada, di kelas sudah ada, nggak perlu bawa Al-Quran. Padahal mau dicek. Aku percaya kalian Islam, kitab Al-Quran, punya Al-Quran. Pertanyaan ke berapa? 4. Kalau kalian agamanya Islam, kitab sucinya Al-Quran, punya Al-Quran, apakah kalian bisa membaca Al-Quran? Bisa. Sudah separuh ini Pak Sawal. Sudah mulai nggak kuat berpuasa atau sudah nggak tahu jawabannya. Jujur loh ya, nggak boleh bohong. Puasa nanti pahalanya hilang. Puasanya jadi, nggak makan, nggak minum, gorong, lombok, hilang pahalanya. Hanya dapat lapar dan dahaga. Nauzubillahi. Jawab yang tegas. Apakah kamu punya Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran? Bisa. Alhamdulillah. Perlu dicek bu. Panggil satu diacak, kira-kira suruh maju, suruh baca Al-Quran. Atau ada yang siap baca Al-Quran ke depan? Satu surat saja. Terlalu lama. Satu ayat saja. Tak kasih hadiah. Nah ini baru hadiah. Mau saku yang kiri atau saku yang kanan? Atau yang belakang?
atau yang di dalam tas? Ada hadiahnya semuanya. Kalau yang dalam tas hadiahnya sarung. Atau kopiah, atau uang. Yuk, siapa yang berani nanti baca Al-Quran? Satu ayat saja. Boleh. Oke. Ayo maju. Dibuka. Dibuka. Iya. Satu ayat saja. Nanti jangan dibaca dulu. Allah berfirman di dalam surat Al-Quran, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Quran, tolong diam, tenang, dengarkan supaya apa? Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, pilih. Bingung dia cari tulis Latinnya nggak ada. Oh, dan dia mana ini yang paling gampang? Oh, ya. Satu ayat saja yang paling mudah. Tahu ngapalnya enggak? Oh ini. Oke. Tahu dulu. Iya sebenarnya. Tapi Al-Quran sendiri kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul adzim. Nggak bisa baca 10.000 tepuk tangan.